Ya, kita lanjut ya. Jadi kita harus tahu bagaimana proses perjalanan Nabi dan Rasul ya. Diurutkan sebelumnya biar paham semua gitu ya. Jadi hikmah perjalanan Maryam udah ada Alkitab, disitulah kita pelajari dan kaji apa yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita supaya tidak buta pemahaman di mana silsilah keluarga Yakub alaihissalam dan Zakaria serta hubungan keluarga dengan keluarga Imran ya. Perhatikan silsilah waris Nabi Zakaria ketika meminta keturunan untuk mewarisi dari Yakub alaihissalam di mana Nabi Zakaria alaihissalam sudah tua dan mandul beserta isinya ya. Makanya di surat Maryam ayat 6 dijelaskan, jadi dijelaskan di surat Maryam ayat 6 ya, yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya ya. Jadi Zakaria berkata, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi ya. Jadi dia meminta keturunan dan mengenal melihat Tuhannya. Ya, ada 4 keluarga yang dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Innaullah hastofa Adam wa Nuh ya wa ali Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi 4 segala umat pada masa masing-masing. Jadi yang terdahulu di surat Al-Imran ayat 33 ya. Artinya keempat keluarga ini satu zaman dalam silsilah bukan Adam yang pertama karena kemarin sudah jelaskan tentang berlainan warna kulit, tentang kejadian alam semesta. Jadi alam semesta ini udah jadi dulu, baru dikisahkan, diceritakan, ya makanya biar paham gitu ya. Untuk melakukan penelitian supaya kita ini tidak berselisih dan permusuhan yang terus-terus mendogma dari ajaran-ajaran asing sehingga persatuan dan kesatuan kita sehingga kita ini lupa apa yang diwarisi dari ajaran Nabi dan Rasul yang baru dikisahkan di dalam Alkitab yang Mushaf, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Jadi memang berurutan semuanya turunnya. Nah, disinilah saya meneliti apakah Nabi Muhammad masuk kepada keluarga Adam. Nah, jadi disitulah sejatinya kita harus paham gitu. Ya, nah inilah silsilah keluarga Yakub ya dan layak Leah ya dari istrinya. Nah, jadi sebenarnya Nabi Yakub itu mempunyai beberapa istri, tapi di sini turunannya yang mempunyai anak namanya nama Nabi Zakaria. Di silsilah keluarga Imran dan Hana ya istrinya ada Lisha, Isya atau Aisyah, Elizabeth, Ibrani ini berbeda pandangan dengan berlainan bahasa, makanya harus paham dulu. Gitu. Di Ibrani namanya Elizabeth, Lisha, Aisyah, ya. Di sini ada namanya Isya juga, apa di Indonesia namanya Isyana, kan kita juga harus teliti secara geografi ya. Di sini juga ada dua namanya Maryam, saudaranya ya, yang melahirkan Isa Al-Masih. Inilah yang menjadi penelitian saya dalam bermakrifat mengenal Tuhan dan mengenal Allah itu sebenarnya tujuannya kita itu memecahkan rahasia gitu ya. Dimana di sini kok bisa kita tanpa ada bapak tiba-tiba jadi kan ada urutan dalam kisah-kisahnya di dalam hadis ada ya. Nah, Nabi Zakaria kemudian menikah dengan anaknya keluarga Imran ya dan lahirlah Yahya yang sebelumnya diceritakan dia telah mengandung dengan cara ilmu fertilisasi ya ginekologi yang Tuhannya itu menciptakan atas kehendaknya. Jadi memang ajaran Nabi dan Rasul itu udah secanggih itu peradabannya. Itulah sebenarnya ilmu pewaris Nabi dan Rasul supaya kamu mengingat saya ceritakan kembali gitu apa yang diajarkan agama itu bukan sesuatu yang pemahaman-pemahaman yang cuma hanya eh, mencari Tuhan, Tuhan, Tuhan itu aja gitu. Sebenarnya esensinya bermakrifat itu kita harus paham apa yang diajarkan terdahulu ya. Pertanyaannya adalah Isa Al-Masih atas pembuahan siapa gitu ya. Inilah penelitian saya selama mempelajari ilmu makrifat supaya tidak menduga-duga karena segala sesuatunya ada yang menciptakan ya. Makanya kalimatnya bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina ya. Berarti kan pasti ada sperma ya. Kemudian kami letakkan dia di tempat yang kokoh Rahim Al-Mursalat ayat 20 sampai 21. Dua kaminya ini tuh siapa? Kedua orang tuamu. Ya. Kamu tuh lahir siapa yang menciptakan kamu? Bahasanya seperti itu, gitu ya. Tidak mungkin tidak ada sperma yang sedangkan hakikat kebenaran semua manusia diciptakan dari air hina dan ditempatkan pada rahim yang kokoh. Itulah pentingnya mengkaji Al-Quran. Ada ayat mutasabihat dan ada yang muka cuma dua ayat itu saja. Kenapa banyak tafsir ya karena supaya kita tuh berpikir, berpikir gak nih manusia saya buatkan kisah-kisah perumpamaan biar paham maksudnya itu. Dalam memahami kitab suci jangan berdasarkan translate langsung langsung oh ini translatannya seperti itu ya enggak yang diamalkan dipahami tapi lihat perjalanan Nabi dan Rasul dalam penerapan ilmu pengetahuan di zaman dahulu kala bukan dongeng atau menduga-duga tetapi peristiwa nyata dalam kajian makrifat tauhid adalah kunci perjalanan mereka itulah maksud saya gitu ya lanjut nah
Karena pada surat sebelumnya istri Imron bercakap dengan Tuhannya untuk dididik agar tumbuh dewasa kelak menjadi hambanya yang soleh, yaitu Maryam. Ya, tulus, pandai, itu artinya tulus, taat, pandai menjaga kesuciannya dan bukan seorang pecina. Ya, makanya surat Maryam ayat 16 dan ceritakanlah, inilah makanya bahasa ceritakanlah, ingatlah kisahnya gitu. Jadi supaya kita itu membaca itu diceritakan kembali ya pada masa zaman Nabi dan Rasul, makanya disebut dengan nubuah. Nah, makanya di surat Maryam ya, jadi ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran ketika dia mengasingkan diri dan keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur ya. Suatu tempat sebelah timur kan kita tidak tahu secara sejarah, secara geografi apakah buminya ataukah negaranya ataukah inilah jadi penelitian kenapa banyak peradaban Nusantara hilang yang ada cuma kisah-kisah yang ada di Al-Quran dan kitab sebelumnya. Jangan-jangan selama ini kita ini sudah hancur ya, sehancur-hancurnya paling tidak masih ada yang tersisa yang harus kita cari gitu. Dari mana asal Nabi dan Rasul ketika surat Fusilat ayat 44 apa patutkah ya Al-Quran itu selain bahasa Arab? Ya patut dipahaminya. Ya, karena di situ pun ada tanda pertanyaan nih, apakah Rasul orang Arab? Ya, sedang Rasul orang Arab ini kan pertanyaan perjalanan Nabi yang awal gitu. Inilah makanya kita pahami di sini di Ali Imran pun ayat 40, wahai Maryam sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Ya, pahami pada masa itu. Jadi sudah terdahulu. Artinya malaikat pun sudah berkata, ya. Makanya malaikat-malaikat apa di sini pun dijelaskan gitu kan. Di lanjutannya jadi wahai Maryam ya, taatilah Tuhanmu ya. Robbi lagi tuh ketemu tuh di surat Yusuf 41, 42, 43 dan rukulah bersama orang-orang yang ruku ya artinya sudah berdialog Maryam dengan para malaikat utusan juga wujudnya apa ya manusia pahami pahami malaikat di sini adalah utusan juga wujudnya nyata rupanya ya nggak mungkin Maryam tiba-tiba lihat hantu gitu kan sedangkan dia di sini prosesnya pun proses mengandungnya pun ada ya. Yang dijelaskan pun dalam Al-Quran pun ya kebenarannya ya pasti ada air mani yang masuk dipancarkan ke dalam rahim karena sudah dibahas pada sebelumnya yang dipanjatkan oleh seluruh nabi dan rasul ya yaitu Nabi Muhammad ya. Makanya ini ada perulangan itu kenapa bisa Isa al-Masih pun apa hidup mati kemudian dibangkitkan di dalam Alkitab pun sampai 3 kali Isa al-Masih itu hidup. Nah, inilah kajian ruh yang sebenarnya harus kita pahami. Nah, ini kajian makrifat itu bukan sebatas kita mengenal ya, bukan sebatas kita tahu, tapi paling tidak ini kunci di mana sesuatu rahasia ya, gaib yang memang bisa dirasakan dan bisa ditangkap oleh akal kita. Makanya di dalam Al-Quran maupun hadis ya tentang sebiji jarum itu sesuatu yang tidak apa sesuatu yang kasat mata itu yang dipelajari ilmu atom ya. Karena sudah dibahas ya. Jadi nyata tentang malaikat berdasarkan kisah dan pemahaman yang nyata, rahasia dan tersembunyi. Di mana malaikat itu sendiri utusan juga ya. Perbedaan nama yang memisahkan antara sifat iblis dan malaikat ada pada manusia. Dan Maryam pun berbicara dengan manusia dikisahkannya pun demikian pada surat Al-Imran ayat 45. Dan dia, Maryam, berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Jadi paham gitu, jangan menduga-duga wah Maryam ketemu Jibril juga ternyata gitu kan. Bagaimana rupanya Jibril? Kan sudah jelas bentuknya manusia. Nanti kita bahas biar kamu tidak ragu dalam mempelajari Al-Quran ya. Nyata Al-Quran itu kisah-kisah yang sudah berlalu, makanya diceritakan gitu. Ya bukannya dongengan terdahulu, tapi memang peristiwanya nyata supaya kita tuh mendapatkan pengajaran dan pelajarannya, ilmu, pengetahuan, perjalanan Nabi dan Rasul. Ya, kita lanjutkan ya, di mana kita urutkan dulu sebelumnya biar paham semuanya ya. Di mana sangkaan bahwa Maryam seorang pecina padahal bukan dan ada pula bahwa penciptaan Isa putra Maryam lahir tanpa bapa. Jadi keduanya salah semua gitu ya. Pemahaman itu esensi mengapa saya meneliti itu tentang ilmu makrifat ya. Ini esensi dan maknanya itu adalah membongkar rahasia gitu ya. Apa yang diperjalankan Nabi dan Rasul tidak lain dengan pengajaran ilmu pengetahuan ya. Jadi makna disebut dengan warasatul anbiya itu adalah yang sekarang sudah kita pelajari gitu, yang sudah kita alami ya bahwasanya kalian sudah menjadi dokter, petani, peternak ya, seorang ilmuwan, kimia, fisika, seorang guru, perawat dan lain sebagainya itu adalah sebenarnya kamu sendiri sudah mewarisi ilmu para nabi dan rasul ya. Cuman
berupa ingatan aja supaya saya itu menceritakan kisah-kisahnya ya. Itulah esensi mengenal Tuhannya dan Allah, makrifat supaya tidak timbul fitnah dan menduga-duga tanpa keterangan yang nyata, di mana Maryam adalah anak yang sejak lahir sudah ditinggalkan ayahnya, yaitu Imran, menjadi seorang yang yatim ya. Setelah perintah para utusan malaikat dalam wujud manusia, kepatuhan itulah atas nazar orang tuanya mematuhi perintahnya yang sebelumnya ibunya bernazar juga atas eh, wasiat bapaknya ya. Makanya di surat At-Tahrim ayat 12 ya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat ya. Pahami di sini, roh di sini sebenarnya kan sudah dijelaskan di dalam hadis pun, Rasulullah sendiri yang mengetahui tentang ilmu ruh ya. Jadi 40 hari dalam nutfah, segumpal daging, 40 terakhir adalah masuknya ruh ke dalam manusia di dalam kandungan. Artinya Rasul sendiri sudah mengetahui gitu ya, tanpa harus mencari-cari Allah, sedangkan Rasul juga sudah mengetahui tentang ilmu ruh gitu. Makanya tahu mengenal Tuhan Allah itu bagaimana gitu ya. Nah, inilah percakapannya gitu. Nah, dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Ya. Jadi pahami di sini ya. Di sini pun dialognya dengan para malaikat dalam wujud yang nyata yang sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi jangan lagi mengatakan Maryam seorang pezina. Ya, lihat kisah-kisahnya, dan jangan ada lagi mengatakan Isa putra Maryam tanpa ada bapak ya, atau yang membuai sperma di masa lampau ya. Tidak ada manusia ketika sudah tumbuh dewasa ya, dan dijodohkan kepada seseorang yang memeliharanya dan disaksikan oleh saudaranya dan saksi-saksi lainnya dalam pernikahan pun ada. Nah, ketika tumbuh dewasa, Maryam dijodohkan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memiliki dua istri, yaitu Lisha yang melahirkan Yahya. Ya, kalau di Ibrani Elizabeth. Ya, kalau di Nusantara namanya Isyana, makanya harus paham. Ibrahim bahasa Arab, ya. Kemudian bahasa Ibrani-nya Abram. Di Nusantara Brahma. Sebelah timur lagi. Biar kamu tahu banyak sejarah Nusantara yang hilang. Paling tidak di sini pembuktian yang tersisa hanya kisah-kisahnya. Ya. Nah, ketika tumbuh dewasa, ya, akhirnya nazar ibunya disampaikan ayahnya yang sudah meninggal, dijodohkan dengan Nabi Zakaria untuk sebagai penjaganya atau pemelihara. Ya. Makanya ketika itu Tuhan yang menerimanya setelah melahirkan Maryam untuk dididik hingga beranjak dewasa. Ya. Lanjutkan ayatnya. Ya. Maka dia menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Ya. Meskipun sudah ada istri, saudara kandungnya namanya Lisa atau Elizabeth ya. Maka dia Allah disitulah ketika ibunya sudah bernazar dan mengenal Tuhannya, berdialog, disitulah saksi-saksi di mana nazar itu dikabulkan. Ya. Nah, dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan hisab." Ya. Jadi memang sudah mengenal Allah dan dia diberikan ya, bukan dalam bentuk yang sesuatu yang tidak terlihat. Nah, di situ pun tanpa perhitungan. Ibarat kamu mengasih ngasih aja kepada orang, tuh kan, tanpa membeda-bedakan. Nah, kurang lebih seperti itu di surat Al-Imran ayat 37. Karena pada prinsipnya manusia adalah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, ya kita lanjut ya. Jadi diurutkan, saya selalu mengulangi biar paham semuanya ya. Jadi perhatikan dengan teliti pada surat Ali Imran ayat 37 ya, di mana ketika eh, istrinya istrinya Imran ya menyerahkan kepada eh, Zakaria ya. Jadi pada dasarnya adalah ketika dia memohon mengenal Tuhannya, berdialog, akhirnya diserahkanlah kepada pemeliharanya ya. Dari sini kita lihat ya, dari bahasa Arab ya, kafalaha, pahami bahasanya menyerahkan pemeliharanya ya. Ketika Al-Quran dia berfirman kepada Nabi Zakaria memohon keturunan kepada Tuhannya. Dan istrinya Imran menitipkan bernazar dan kepada Tuhannya dan diserahkanlah kepada Nabi Zakaria sebagai pemelihara ya. Pahami bahasa linguistik pemelihara dalam bahasa Arab yaitu kafalaha, terjemahan dari arti kafalaha di kamus istilah semua Indonesia Arab ya, dengan teks asli bahasa umum Arab yaitu menjamin, menanggung ya, memastikan, mengamankan, memeliharanya. Artinya diserahkan kepada Nabi Zakaria ya. Meskipun Lisha saudara kandungnya ya, saudara kandung perempuan ya. Kenapa ini bisa terjadi diserahkan kepada Nabi Zakaria ya. Artinya pemelihara adalah yang menanggung dan menjamin kehidupan Maryam. Disitulah perintah
Tuhannya, Maryam akan patuh atas nasihat ibunya dan almarhum bapaknya. Jadi Nabi Zakaria lah sebagai, kalau kita analogikan dari hadis ya, dan kisah-kisah di Al-Quran dan di dalam Injil pun ya, Maryam itu sebagai pendamping jaminan hidupnya ya, sebagai suami Maryam. Nah ini ada kisah-kisah terkait dengan pernikahan dua saudara. Jadi ini tuh sebagai pedoman kita gitu, jangan sampai terulang lagi gitu ya. Makanya dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam," ya pada masa itu ya. Jadi malaikat pun bertemu dalam wujud manusia yang sudah saya jelaskan bahwasanya Maryam pun berdialog dengan malaikat yang berwujud manusia gitu ya. Kan malaikat itu kan sebenarnya utusan juga sebenarnya. Ini hanya sebuah kiasan perumpamaan yang harus dipahami untuk kita bahas tentang malaikat supaya tidak ragu. Padahal dari penjelasan saya tentang kejadian alam semesta pun sebenarnya kejadian dulu baru turun ayat Al-Quran. Jadi biar paham gitu. Sedangkan sudah ditakjalikan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling mulia dan maha tinggi. Ya. Kita lanjut. Dari sinilah saya meneliti kajian ma'rifat yang mengenal Tuhannya. Ya. Sebenarnya ini untuk penelitian. Jadi ketika saya meneliti ilmu-ilmu Al-Quran ya, tidak lain dengan ilmu pengetahuan ya tentang akal dan beberapa kajian warasatul anbiya pada masa lalu ya di masa Nabi dan Rasul ya. Ternyata disinilah banyak kita temukan ya, supaya paham turunnya ayat tentang ayat hina ya, di mana hakikat kebenaran itu tidak akan ada keraguan karena Al-Quran tidak ada keraguan bagi orang yang beriman ya. Makanya beriman itu harus punya akal dulu ya. Beriman itu kamu harus menyucikan dulu jiwanya di dalam surat di dalam Al-Quran itu seperti itu. Nah, sehingga silsilah ini menjadi penting bagi penelitian bagi yang berbantah-bantahan mempelajari agama sehingga dibutakan akal dan kalbunya menduga-duga tanpa dasar pengetahuan. Jadi jelas ya silsilah keluarga Yakub dan layak Leh kalau dalam bahasa Ibrani ya istri yang em, memiliki anak namanya Nabi Zakaria ya. Nabi Yakub ini memiliki beberapa istri namanya. Di keluarga Imron dan Hana istrinya ada Lisa atau Isha Elizabeth ya dan Maria. Nah disinilah kita temui ya, silsilahnya Nabi Zakaria ternyata memiliki dua saudara kandung untuk apa namanya sebagai istrinya. Tapi yang membedakan di sini adalah saya mengambil hikmah. Itu mengambil hikmah di mana penelitian ini ternyata perjalanan Nabi dan Rasul sudah mengenal ilmu pengetahuan eh, apa namanya fertilisasi atau ginekologi ya. Jadi ketika Nabi Zakaria memohon pada Tuhannya meminta pewarisnya dari Yakub, disitulah pula keluarga Imran bernazar keinginan mereka agar Maryam dijaga sebagai pendamping hidupnya yang menjaminnya. Istilahnya satu suami, dua bersaudara. Nah ini ada kisah-kisahnya nanti ada surat turut An-Nisa di mana kita itu untuk mempelajari sebagai pedoman hidup jangan sampai terulang kembali ya. Jadi inilah kesalahan yang dikisahkan di dalam Al-Quran tentang keluarga Zakaria dan Imran pada saat itu pada umat Bani Israel ya. Jadi makanya atas permohonan itulah dikabulkan atas kehendaknya bahkan dikisahkan Ibrahim pun istrinya Sarah ya atau Saras atau Sarai ya. Jadi berbagai bahasa lah kalau di Indonesia di Nusantara namanya Saraswati, namanya Brahma ya. Makanya kita teliti sejarah Nusantara itu ya makanya supaya kita tuh paham jangan-jangan selama ini banyak peradaban yang hilang selama kita dijajah beratus-ratus tahun gitu ya, ada konflik di mana ada perseteruan pada saat itu, bisa jadi yang tersisa adalah ya ini itu yang harus kita teliti. Tujuannya sebenarnya ke sana saya untuk meneliti ilmu hakikat bertemu dengan ilmu ma'rifat ya. Jadi nanti kita pelajari mengenal Allah, 20 sifat wujud, kita pelajari mengenal Tuhan yang dahulu ya, baru mengenal Allah. Kenapa Tuhan mensifati Allah ya. Jadi biar paham gitu. Nah, Allah berfirman ya di surat Maryam ayat 9. Jadi bahasanya adalah demikianlah Allah berfirman ya, Tuhanmu ya, Rob buka ya. Kita sudah mempelajari eh, di surat Yusuf 41, 42, 43 ya. Jadi Tuhanmu itu seperti maha guru, tuan guru ya. Jadi kalau kalian perhatikan urutannya pasti akan ketemu. Hal itu mudah bagiku, sungguh engkau aku telah kuciptakan sebelum itu. Jadi udah berkali-kali nih. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali dalam bentuk huruf. Nah ini pahami nanti ada kajian yang lebih dalam lagi. Nah, itulah percakapan Nabi Zakaria dengan tuannya yaitu Rasul yang mewarisi ilmu ginekologi. Ya, dan fertilisasi sudah ada di zamannya dan bagaimana terbentuk setelah selesai pembahasan kisah ini ya, untuk diceritakan. Artinya Isa Al-Masih adalah anak dari hasil pembuahan air hina atau mani dari Nabi Zakaria. Berikut relasi hubungan kisah Al-Quran
hadis dan kitab sebelumnya tentang keluarga Imran dan Zakaria. Nah, ini dia. Dikisahkan dalam hadis bahwa Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu, ya, di mana kejadian itu pernah diceritakan tentang air mani sehingga mengenai pakaian Rasulullah saat proses penciptaan Yahya dan Isa al-Masih. Dalam bahasa Arab Isya, ya, Isya, istri Zakaria atau bernama Aisyah. Kalau di bahasa Arab kan ada hadis tentang Aisyah Fatimah. Nah, inilah biar kita paham juga gitu kan. Dan perjalanannya itu pun disebutkan di sini adalah Nabi Zakaria. Jadi jelas hadis-hadis tersebut harus paham karena Rasulullah pada saat itu berjumlah 313 ya. Jadi satu zaman ya. Sedangkan terjadi Nabi Muhammad sebagai Rabb semesta alam yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi biar paham urutan urutan hingga tidak memenggal apa yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di surat Al-Mursalat, jadi kalau kebenaran itu mutlak, tidak akan ada pertentangan gitu. Tinggal kamu ambil apa kebijakan bijaksana, kamu paham nggak gitu loh dengan ayat ini gitu ya. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Al-Mursalat ayat 20 ya. Semua yang diciptakan itu pasti ada dari air. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh. Jadi penciptaannya ini dimulai dari sini ya. Nah, artinya adalah telah menceritakan di dalam hadis pun ya kepada kami Yahya bin Zakaria. Jadi Nabi Yahya menceritakan gitu ya tentang kejadian-kejadian yang sebelumnya. Jadi telah mengabarkan kepada kami Amr bin Maimun bin Mihran dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah bahwa dia pernah mencuci ini dari pakaian Nabi ya. Jadi bahasanya ini sedang dalam proses penciptaannya. Ya ini nggak apa-apa kita buka aja. Kenapa? Karena ternyata perjalanan Nabi dan Rasul pun sudah mengenal ilmu pengetahuan yang dahulu gitu ya. Sekarang terjadi lagi gitu. Hanya penting kita itu mempelajari ini supaya kita itu paham ya bahwasannya warasatul anbiya adalah tidak lain perjalanan nabi dan rasul itu terkait dengan ilmu pengetahuan semua gitu loh. Jadi jangan disalahartikan gitu. Kalau nabi dan rasul itu tidak memiliki kemampuan ini, ternyata mereka itu peradabannya lebih canggih ya dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Ya, makanya di dalam hadis lain pun Nabi Zakaria itu adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4 4 ya. Jadi pahami di sini Rasulullah yang sabda harus paham yang telah dijelaskan dalam jumlah Rasul adalah 313 dan itu pun secara ya. Nah, ketika telah menceritakan ya di dalam hadis pun Ibrahim bin Musa Ar-Raji dan Sa'id bin Utsman ya, dan seterusnya disinilah sebenarnya pentingnya kita memahami ilmu dari percakapan kisah-kisahnya. Jadi bahasanya adalah Aisyah bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah ya. Jadi apakah seorang wanita wajib mandi apabila bermimpi dari melihat air mani? Ini Aisyah ini satu zaman. Aisyah ini ternyata kalau kita perhatikan namanya Isya. Jadi Isya. Jadi lafaz dan bahasa maknanya hampir sama. Isya, Aisyah atau Isya. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Jadi ini Rasulullah yang mana? Karena pada saat itu 313 sejaman ya. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila bermimpi dan melihat air mani? Beliau menjawab ya, Aisyah berkata, tanganmu berdebu dan luka. Ya, Rasulullah bersabda, biarkanlah dia. Tidaklah kemiripan terjadi, melainkan karena hal itu. Jadi bahasanya adalah, apabila air mani wanita mengalahkan air mani suaminya, maka anaknya akan mirip dengan saudara ibunya. Pahami kalimatnya. Jadi kenapa nasab itu penting pada bapak? Ya, jadi kalau misalkan bapaknya suaminya ilmu apa wanita itu mengalahkan air mani suaminya ya gitu ya. Kalau di wanita itu bukan air mani ya, tapi ini kan hanya perumpamaan. Jadi harus kita analogikan dalam pemahaman yang agak berbeda. Jadi bahasanya maka anaknya itu akan mirip saudara ibunya ya. Ini kajian yang luar biasa. Kalau kita berpikir berapa kali ini akan sampai gitu dengan kajian ilmu pengetahuan dan tentang ilmu ruh nanti akan ketemu nih ya. Begitu sebaliknya ya, apabila air mani suaminya mengalahkan air maninya, maka anaknya akan mirip dengan saudara bapaknya ya. Jadi harus paham di situ. Nah, ini kajian yang luar biasa yang menurut saya dalam percakapan kisah kita tuh paham nggak maksudnya. Nah, hadis ini menceritakan awal penciptaan Isa dan Yahya zaman Nabi dan Rasul ya sudah mengenal ilmu genetika, formula kromosom pada sperma pria dan begitu juga perempuan ya yang berjumlah 22 laki-laki dan 22 perempuan. Nanti kita bahas tentang kromosom dan kaitannya dengan pembicaraan kisah-kisah yang diriwayatkan pada hadis. Nah, itulah makanya kenapa banyak sekali kisah-kisah ini kita nggak pernah berpikir gitu.
Ternyata itu ada rahasia yang memang selama ini mengkaji Al-Quran, hadis, dan kitab sebelumnya, perjalanan mereka itu lebih canggih peradabannya. Nah, itulah sebenarnya pengamalan yang paling penting adalah peringatan dan pelajaran ilmu pengetahuan tentang akal dan kolbu, yaitu menyucikan jiwa kita ya. Penelitian ini supaya kalian itu beragama supaya tidak berbantah-bantahan ya. Tentang Isa putra Maryam, esensi ma'rifat itu sendiri tujuannya adalah kunci gaib yang bisa dirasakan dan ditangkap oleh akal ya. Kamu beriman kepada gaib tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, ini adalah ujian teka-teki rahasia yang harus kita ungkap dengan perjalanan Nabi dan Rasul ya. Dengan keterangan yang nyata sama halnya tidak mendapatkan sedikit pengetahuan yang dapat meningkatkan akal kita ya, di mana hadis tentang air mani adalah bukti ajaran Nabi dan Rasul, yaitu warasatul anbiya, tentang sebiji caroh ya, atom atau bahkan yang lebih kecil lagi ya, sehingga menjadi wajiblah sekarang kita mengkaji Al-Quran dan hadis hanya sampai pada kerongkongan, tidak masuk pada akalnya. Ya, memahami Al-Quran dan hadis adalah pemahaman apa yang diajarkan dan mengamalkan ilmu para pewaris Nabi ya. Makanya janganlah bersedih hati selagi masih ada kesempatan, itulah sebaik-baiknya umur kita hidup untuk tidak menyerah, untuk berpikir. Karena berbeda. Kenapa sih di dalam Al-Quran ini berpikir pakai akal? Itulah latihan otak kita untuk berpikir. Saya ngambil sisi positifnya gitu dalam penelitian ini. Orang dibilang kenapa banyak sekali muncul sekarang ilmu-ilmu ma'rifat, bagi saya ini menarik untuk diteliti. Makanya saya lebih condong kepada penelitian ya. Ilmu kita untuk tidak menyerah, berpikir dan mengajarkan kebaikan. Nah, akhirnya penciptaan seorang manusia dari Nabi Yahya ya, Isa Al-Masih pun terkait ilmu pengetahuan di mana perjalanan Nabi dan Rasul peradabannya sudah maju ya. Jadi kalimat kun fayakun maka jadilah, maka di sini adalah proses di mana tangan hasil penciptaannya ya. Ya, tidak semesta Yahya dan Isa langsung jadi. Semua berproses layaknya manusia biasa dalam kehidupan nyatanya pada sekarang sebagai manusia iradat ya, dari 20 sifat wujud manusia. Jadi memang manusia itu mempunyai kehendak atas penciptaannya ya. Makanya jangan kali-kali menghina pencipta padahal kamu sendiri pun sudah menciptakannya gitu ya. Perhatikan pada kitab sebelumnya di Injil dikisahkan tentang Zakaria, Yahya. Nah, ketika Nabi dan Rasul hasil penciptaan kedua tangannya. Jadi bukan kun fayakun langsung lahir Yahya itu. Ketika proses hadis Al-Quran dan kitab sebelumnya akhirnya kita paham gitu kenapa kita itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab sebelumnya, kita lakukan untuk memahaminya gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran pun Taurat dan Injil adalah sebuah hikmah yang seharusnya kita pelajari. Nah, disinilah mereka pun bahwa di dalam surat Lukas ya ayat pasal 1 ya, ayat 22 di mana Baitullah ialah telah mendapat suatu penglihatan dari surga. Ya, jadi sebenarnya penelitian saya ini juga ada sambutannya surga dan neraka. Karena ketika saya bertemu malaikat, tidak lain sebenarnya surga dan neraka itu ada pada saat kita hidup bernafas ketika apa namanya langit dan bumi utuh ya di surat pun ada nanti kita pelajari. Nah, artinya dengan bahasa isyarat ia berbicara kepada mereka sebab ia menjadi bisu ya. Setelah hari kerjanya berakhir pulanglah ia ke rumahnya ya kan. Jadi dahulu Baitullah itu makanya harus diteliti. Kenapa di dalam Al-Quran pun menceritakan tentang Baitullah ya terdapat di Gunung Tursina, jadi di atas bukit rumahnya gitu loh, di atas bukit, sedangkan tempat peribadatan seluruh manusia dijelaskan oleh Al-Quran, ya artinya tidak ada pembeda di situ lah. Makanya itu juga tujuan penelitian saya. Ternyata Baitullah peribadatannya untuk apa? Kok berbeda jauh dengan apa yang sekarang kita lihat ya. Tak lama kemudian mengandunglah Elizabeth, istrinya ya. Artinya dari proses yang tadi sudah kita mengenai proses ginekologi, ya 5 bulan lamanya Elizabeth tidak memperlihatkan diri kepada orang-orangnya selama 5 bulan. Dia berkata ini adalah pekerjaan Tuhan bagi dirimu ya. Jadi pekerjaan Tuhan berarti ada tangan, ada sesuatu yang memang dilakukan atas kehendak penciptaannya. Ini paham? Nah, kalau sudah mengenal Tuhan, makrifat inilah sebenarnya awal tujuan saya meneliti perjalanan Nabi dan Rasul. Akhirnya ia memperhatikan aku dan menghapuskan aibku di depan orang ya. Jadi memang posisinya pada saat itu Lisha itu sangat malu lah karena dianggap sudah tua renta dan mandul. Tapi bagi sang pencipta masih bisa diperbaiki karena orang-orang zaman dahulu itu menjaga makannya luar biasa ya. Jadi memang umurnya itu panjang-panjang. Itu yang harusnya sebenarnya bisa diterapkan pada hidup kita. Di Lukas 1 ayat Lukas pasal 1 ayat 36 ya. Sesungguhnya Elizabeth sanak saudaramu. Nah, ini dikisahkan.
sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya kepada Maryam ya. Memang dahulu ya dikatakan mandul, tetapi sekarang usia kandungannya sudah 6 bulan. Jadi setelah 5 bulan baru dapat kabar Maryam ya kan. Sebab bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil ya. Jadi memang proses-proses ini sudah dijelaskan. Maryam berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan ya. Jadi hamba Allah juga. Isa pun mengatakan hamba Allah. Terjadilah pada hamba seperti yang Tuhan kata. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Artinya ya selaras di Al-Quran pun Maryam bercakap dalam wujud manusia. Jadi jangan tanya lagi rupa Jibril itu apa. Di dalam surat At-Takwir pun Nabi Muhammad dikatakan sebagai firmannya Jibril. Ya, berarti bentuk rupanya sebenarnya yang membedakan malaikat dengan iblis itu sebenarnya menjadikan pokok penelitian gitu. Ya, kenapa dipisahkan gitu. Ini malaikat, sedangkan malaikat pun di dalam surat Mursalat artinya utusan-utusan. Nah, di samping yang berbeda, sebut dengan iblis dan setan. Jadi kita juga bisa ketemu nih ilmunya. Nah, Maryam dan Elizabeth segera setelah itu Maryam bersiap-siap lalu bergegas pergi ke pegunungan. Nah, artinya apa? Di pegunungan itu. Baitullah itu di pegunungan di Bukit Tursina. Makanya harus kita teliti gitu. Ternyata di sana tempat peribadatannya lebih condong pada pekerjaan sesuatu yang memang lebih bermanfaat ya. Nanti kita cari ya sebenarnya di mana sih gitu. Apakah selama ini kita dibohongi atau bagaimana gitu kan. Yang dikisahkan pada Injil sebagai hikmah pada surat Lukas pasal 1 hingga akhir di mana keluarga Imran dan Hana setelah istrinya memiliki dua saudara kandung yaitu Lisha ya atau Aisyah dalam bahasa Arab, Elizabeth dalam bahasa Ibrani, Isyana dalam bahasa Indonesia. Memang bingung ya kenapa eee, banyak sekali yang memang lebih kepada mirip, sedangkan diceritakan Maryam itu pun di sebelah timur ya. Nah, timurnya ini tuh timur yang mana? Timur kota atau timurnya bumi? Itu yang jadi masalah, gitu. Jangan selama ini kita ini sudah hilang dari peradaban, tapi masih ada kisah-kisahnya, gitu kan. Nah, ketika Tuhan yang menciptakan dengan kedua tangannya, ya di bait Allah, pada saat itu, Isya istri Nabi Zakaria dalam proses mengandung 5 bulan dari hasil fertilisasi sperma. Artinya Yahya pun masih dalam kandungannya dan Elizabeth bersenang hati telah memiliki anak untuk menutupi aib dan cibiran orang-orang yang mengenalnya. Nah, makanya pada suatu kasus pasal 1 ayat 3, Maryam diberitakan bahwa kakaknya telah mengandung di masa tuanya 6 bulan ya. Jadi hamba Tuhan yang mengetahui dengan ciptanya manusia atas kehendaknya, iradatnya, 20 wujud, 20 sifat wujud manusia. Dan Maryam pun melihat malaikat dalam wujud yang nyata, yaitu rupa manusia ya. Makanya tadi di surat Al-Imran dijelaskan, dan dia Maryam berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh ya. Jadi jelas percakapan banyak di Al-Quran dan di Alkitab pun Maryam dalam wujud yang nyata ya. Nanti kita bahas kalau masih ragu tentang malaikat. Nah, selain itu ya ada pemberitahuan tentang kelahiran Isa. Memang dikisah di dalam Al-Quran pun bahkan di Alkitab bahwasanya sebenarnya Maryam itu tunangannya Nabi Yusuf ya. Bahkan banyak dikisahkan Nabi Yusuf itu awalnya enggan untuk menikahinya gitu ya. Tapi karena Yusuf adalah orang yang sabar dijelaskan di sebelumnya akhirnya eh, akhirnya dinikahkan juga oleh Yusuf ya. Padahal pada saat itu terjadi memang ada nasarnya orang tuanya Maryam ya atas dasar menitipkan kepada Nabi Zakaria ya. Disitulah Maryam terkejut mendengar perkataan itu dan berpikir, salam apakah ini? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maryam, karena engkau memperoleh anugerah Allah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Isa ya. Nah disinilah makanya kita tuh jangan sekali-kali memfitnah kitab orang dan kitab sendiri pun saya paling tidak mempelajarinya ya. Jadi lengkap semua itu. Nah di sini kan dijelaskan berkesudahan setelah ia akan memerintah keturunan Yakub jadi Al-Quran pun sama. Jadi bahasanya nenek moyangnya ia akan memerintah keturunan Yakub. Sedangkan Zakaria keturunannya Yakub. Makanya sinilah perintah dari Allah yang maha tinggi. Ya, jadi atas nasab dan saksi-saksi keluarganya yang memang akhirnya Maryam patuh dan tunduk atas orang tuanya. Ya. Jadi jelas di sini untuk menurunkan kepada Yakub. Yakub bapaknya Zakaria. Nah ini ketemu akhirnya gitu ya. Makanya kata Maryam pada malaikat itu, bagaimana hal ini akan terjadi? Dia bingung. Karena bukankah hamba belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki? Lukas pasal 1 ayat 33. Ya. Jadi di dalam Al-Quran pun maknanya sama. Dia Maryam berkata,
bagaimana mungkin aku mempunyai anak ya laki-laki padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Maryam ayat 2. Sama nggak maknanya dengan Lukas pasal 1 ayat 34 ya, sorry, ayat 33 sampai 34 ya. Di sinilah sebenarnya kalian tuh harus paham gitu. Meskipun berbeda susunan kata, tapi maknanya sama gitu loh. Untuk memahami itu seperti itu ya. Jadi kalau ingin mempelajari itu ya harus apabila keduanya cocok ya ambillah kebenaran itu sebagai hal yang mutlak gitu ya. Nah, ini kalau jika ingin melakukan penelusuran tentang Nabi Yusuf, kisah asmaranya dengan Maryam ya. Jadi pada saat itu memang akhirnya ia menerima Maryam sebagai istrinya ya. Di surat Matius ini banyak mengisahkan tentang Nabi Yusuf dan Maryam. Nah, ini menarik sebenarnya untuk diteliti. Bagi saya sih seperti itu tujuannya ya. Ya itulah akhirnya memiliki makna yang sama. Apabila keduanya cocok maka ambillah kebenaran. Sebagai bukti iman itu adalah membaca dan memahaminya kitab sebelumnya ya. Jadi supaya kita tuh tidak menduga-duga kitab suci orang lain, sedangkan kitab suci sendiri kita pun tidak bisa memahaminya, itu yang bahaya. Makanya penting menyucikan jiwa, merendahkan diri yang tidak dimiliki ya orang-orang yang beriman dalam memahami gitu ya. Kadang-kadang mulut kita mengucapkan sesat menyesatkan yang sebenarnya ya nggak baik lah, itu malah menggugurkan amalan kita. Selama Al-Quran ini terbuka secara publik dan petunjuk seluruh manusia, rendahkanlah diri kalian. Jadi kalau mau memang mengkaji, ya mengkaji ilmunya gitu. Bukan baik terkait pemahaman-pemahaman yang sudah menduga-duga. Nah, berikut ketika Maryam berdialog ya, utusan dari Jibril, sebenarnya Jibril itu sendiri wujudnya manusia yang kita sudah bahas ya, di surat Al-Imran ayat 6 ya. Makanya pemberitahuan tentang kelahiran Isa pun diberitahu. Ya, dalam bulan ke-6, malaikat Jibril diutus Allah di sebuah kota bernama Nazaret di Galilea. Ya, dia diutus kepada seorang gadis perawan, tunangannya seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Ya. Maryam terkejut mendengar perkataan itu, berpikir salah apakah ini ya. Jadi bahasanya tuh yang tadi kita jelaskan. Jadi kaget Maryam itu. Nah, Maryam pun atas kepatuhan nazar ibunya yang diberi pesan bapaknya yang sudah meninggal untuk diserahkan sebagai jaminan. Ya. Tadi kita udah bahas bahwasanya Maryam itu akan melahirkan anak laki-laki dari keturunan Yakub. Pahami di situ. Nah, jadi kenapa tidak di Yahya? Ya, Yahya kan sudah lahir. Kenapa harus di Yakub? Ini kajiannya lebih dalam lagi ya. Nah, makanya harus paham di sini itu kita harus mengkaji kemana ketika kita sudah mati ya supaya kita itu eh, apa namanya tahu jalan pulang kembali. Nah, intinya seperti itu. Jadi ilmu ruh itu ada sudah dijelaskan dalam kisah-kisahnya ya. Ketika Maryam mengandung anak Zakaria lahirlah Isa diceritakan di dalam Al-Qur'an Maryam ayat 22. Jadi semuanya proses juga mengandung kemudian melahirkan tidak langsung menjadi. Kandungannya itu di tempat yang jauh ketika Maryam mulai melahirkan rasa sakit itu pun pada sebuah pohonnya. Jadi di surat Maryam ayat 23 pun dijelaskan, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya ya, bersandar kalau itu takwil pada pangkal pohon kurma ya. Kalau di sini saya menjelaskan ini pohon palem sawit karena ada sedikit perbedaan apa namanya ketika saya pelajari bahasa Arab tuh eh, itu namanya pohon palem ya. Tapi nanti kita bahas ya. Di situ namanya Nahlah, Nahlah ya. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maryam ayat 23. Nah, dari literasi surat Maryam ayat 23 lebih condong dari hasil penelitian saya nih. Ya. Kemungkinan namanya pohon kurma atau yang serupa pohon palem sawit ya. Dalam bahasa Arab pun disebutkan, Nahlah ya adalah pohon palem gitu ya. Jadi kita teliti secara geografis sebelah timur itu saat diasingkannya Maryam ya. Secara nutrisi baik apabila dikonsumsi pada buahnya yang matang dapat menghasilkan manfaat yang mengandung vitamin A. Jadi kalau kita perhatikan ya kalau pohon palem sawit buahnya yang masak kan sebenarnya hampir sama pun, tapi pada maknanya ternyata pohon sawit kan mempunyai vitamin A dan vitamin E ya, di mana kandungan vitamin E ini dibutuhkan bagi ibu hamil sebelum fase melahirkan ya. Jadi hebatnya dikisahkan itu ya ternyata fakta apa yang sekarang kita sudah mengetahuinya. Nah, kandungan vitamin E ini dibutuhkan bagi ibu hamil sebelum fase melahirkan untuk menurunkan resiko absorpsio plasenta atau solusio plasenta ya adalah kondisi ketika plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Jadi kalau kita urutkan pas mau melahirkan tuh rasa sakitnya Maryam itu seperti apa ya. Jadi makanya diperintahkannya itu bersandar dan memetik atau menggoyangkan bahasanya itu
di ayat lanjutannya ya. Jadi ketika itu mengingat bahwa plasenta berfungsi untuk menyalurkan nutrisi ya. Jadi di zaman Nabi dan Rasul pun sudah tahu gitu ya. Ini fungsinya untuk apa ya. Jadi paham di sini ya, untuk menyalurkan nutrisi serta oksigen dari ibu ke bayi. Kondisi ini dapat membahayakan janin ya. Jadi makanya perlunya vitamin A dan E. Nah ini hebat, Al-Quran ini sebenarnya kalau kita pahami dengan baik mah, dengan akal sehat ya, mensucikan kalbu kita yang nggak kemana-mana, akan lebih bahagia. Ini kadang-kadang satu ayat udah kemana-mana, ribut tuh akhirnya pohon kurma lah, kandang domba lah, ya kan? Ribut aja di situ. Kalau saya bagi saya bukan esensi ribut tentang dia lahirnya di mana, tapi saya lebih suka melihat perjalanannya ini, gitu. Itu ternyata lebih kepada ilmu pengetahuan perjalanan Nabi dan Rasul. Harusnya itu yang diamalkan, dipahami supaya kita itu mendapat pengajaran. Ya. Kali surat Maryam pun dijelaskan ayat 2. فنادها من تحتها على تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Jadi maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menggantikan anak sungai di bawahmu. Maryam ayat 24. Dan goyangkanlah pangkal pohon palem. Kalau saya bilangnya palem ya. Karena di dalam Al-Quran pun lah itu adalah pohon palem, tapi serupa. Nanti kita teliti secara geografis ya, itu ke arahmu niscaya pohon itu akan menggugurkan buah ya, menggugurkan yang buah yang masak kepadamu, dan kemudian maka makan dan minumlah, bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa Tuhan yang maha pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Maryam ayat 26 ya, ini penting makanya ternyata ketika memakan itu ya, ternyata ada khasiatnya secara resiko abrupsio plasenta atau solusio plasenta, di mana vitamin A dan E itu dibutuhkan ketika mulai fase melahirkan, menurunkan resiko tersebut ya. Jadi itulah sebenarnya pengajaran kisah-kisah tuh kita tuh mempelajari ini itu. Jadi jangan melampaui batas yang kita tuh berselisih kemana-mana ya. Lanjut. Nah jelas supaya kita tidak berbantah-bantahan tentang kelahiran Isa Al-Masih ya. Keterangan yang nyata di mana Al-Quran, hadis, dan kitab sebelumnya menjelaskan sesuatu yang goib, yang belum tahu asal-usulnya, ya bisa dirasa tapi bisa diterima oleh akal kita ya. Makanya itu penting mengkaji ilmu pengetahuan itu sebagai riset penelitian kita ya. Hadis menyatakan Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu dan Injil pun dijelaskan ya. Makanya Isa ditolak di Nazaret. Setelah Isa selesai menyampaikan semua ibarat itu, pergilah ia dari situ lalu kembali ke kota asalnya. Di sana ia mengajar orang-orang dirubah ibadah mereka. Mengajar itu ya seperti di sekolah sebenarnya. Makanya kalau kita perhatikan kan Nabi Isa itu orang yang menyembuhkan penyakit buta, somplak ya, buta huruf. Yang sebenarnya mah pengajarannya Nabi Isa itu harusnya kamu terapkan gitu ya sebagai guru yang sebelumnya saya pernah jelaskan. Makanya disebut utusan-utusan itu yang mengajarkan kepada muridnya, yaitu seorang nabi ya, bukanlah ibunya. Maka disinilah dikisahkan ya, dari mana orang ini memperoleh hikmah gitu ya, dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu, keterangan pengajaran itu. Jadi mujizat itu bukan langsung turun begitu. Jadi mujizat proses Nabi dan Rasul pun seperti manusia biasa di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu sama belajar. Nah, makanya bukankah ia adalah anak seorang tukang kayu? Nah, bukankah ibunya bernama Maryam dan saudara-saudaranya adalah Yakub, Yusuf, Simon, dan Yuda? Nah, kenapa bisa Yusuf pun menjadi saudaranya? Nah, ini kan harus diteliti. Tetapi di satu hal yang lain, Maryam bertunangan dengan dan menjadi istrinya Yusuf. Itulah kenapa saya meneliti apakah ada peradaban perulangan, perulangan, perulangan ya. Nanti kita jelaskan. Rasulullah makanya bersabda yang maksudnya adalah Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Di sini pun dijelaskan Nabi Zakaria tukang kayu. Sedangkan Isa dari keturunan Yakub. Yakub punya anak namanya Zakaria. Jadi jelas ini adalah proses pengajaran pada masa lalu ya. Inilah ketika Isa ditolak di Nazaret ya, Isa alaihissalam pun mewarisi ilmu junjungannya tentang ilmu tersebut, yaitu mujizatnya ya, tentang ilmu ginekologi ya. Dan orang-orang tersebut pun mengetahui kalau Isa masih adalah seorang anak dari hasil ginekologi kandungan dan sebiji jaroh ya. Yang kita pernah pahami hal gaib yang tidak terlihat
namun ditangkap oleh akalnya sebagai ilmu pewaris rohnya ya. Dan selaras dengan perkataan hadis bahwa Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu ya. Jadi mau apapun ya kita harus paham di sini. Akhirnya setelah saya teliti kehidupan Nabi Yahya dan Isa Al-Masih dikisahkan dalam kitab Injil dan hadis adalah satu bapak lain ibu kandung. Ya, jadi bahasa satu bapak lain ibu kandung. Makanya kisah-kisahnya itu Yahya dan Isa selalu berdampingan ya. Dan Isa Elizabeth ya dan Maryam ya. Sama-sama dari genetika bapak Nabi Zakaria yang pada saat itu mereka sudah mengenal Tuhan ya saat di mihrab tempat peribadatan nazar ibunya saat dia mengandung ya, ketika mau melahirkan. Jadi jelas ilmu pengetahuan fertilisasi ginekologi sudah berkembang pada zaman Nabi dan Rasul ya. Baik Nabi Ibrahim dan istrinya saat mandul, pahami surat Ad-Dariyat ayat 29. Dan Nabi Ibrahim pun yang punya istri Sarah pun bisa mengandung. Hebatnya itu sebenarnya ya, pembelajarannya. Begitu juga Nabi Zakaria, inilah sebenarnya Al-Quran adalah pengajaran, nasihat, dan pedoman hidup agar kita bertakwa. Ya. Menjelaskan Al-Quran dengan kisah-kisah atau peristiwa yang nyata. Makanya di surat Al-Haqqah ayat 12 dijelaskan ya, linaj'alha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunun wa iyah. Jadi bahasanya adalah agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan akan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengarnya. Jadi kalau kita menjelaskan seperti ini ya nggak dengar juga nggak apa-apa, mau dengar juga nggak apa-apa. Orang saya cuma tugasnya meneliti gitu ya dan menyampaikan kebenaran hakikat ya supaya kita itu tidak ragu baik hadis, Al-Quran, dan kitab sebelumnya, pengajaran dan pewaris Nabi dan Rasul ilmunya yang harusnya kita amalkan ya. Di mana kejadian yang sudah berlalu agar tidak mengulanginya, agar jangan menikah dua saudara perempuan dalam satu laki-laki maupun fertilisasi sperma yang sama. Ini pun dipisahkan di mana potensi kemandulan. Ini saya akan mau teliti nanti secara goib ya. Medis akan saya teliti pada kajian ruh di mana penelitian kajian makrifat nih sebenarnya tujuannya mengenal Tuhannya dan mengenal Allah sebagai kajian ilmu pengetahuan di masa lalu ya. Di mana pada surat An-Nisa ayat 23 pun dijelaskan sebagai pembelajaran kejadian di masa lalu ya. Wa antatsma'u bainal ukhtaini illa ya makot salafa innallaha kana ghafurur rahim dan diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua wanita ya, yang bersaudara dalam satu pernikahan yang mau itu pernikahan maupun itu fertilisasi sama maknanya kecuali yang telah terjadi pada masa lalu jadi dikisahkan nih jadi kenapa kita itu mempelajari oh ternyata Zakaria memiliki dua istri bersaudara gitu ya dalam proses perjalanan Nabi dan Rasul kan nggak menolak juga karena nazar dari orang tuanya mau nggak mau Maryam juga harus patuh nah, disitulah kenapa Nabi dan Rasul tidak menolak ya karena memang ya pada saat itu ya memang atas kehendak nazar orang tuanya nah makanya di situ diceritakan jangan sampai lagi terjadi seperti itu itulah pegangan dan peringatan pedoman kita jangan sampai kita itu laki-laki menikahi dua saudaranya ternyata ada tanda-tanda kemandulan kalau saya perhatikan nah nanti kajiannya ini lebih dalam lagi kalau mau mengkaji itu ya harus biar paham kita tuh berpikir gitu ya. Nah, kecuali yang telah terjadi di masa lalu sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang inilah motivasi supaya kita itu sadar dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis dan kitab sebelumnya ya. Nah, makanya pentingnya kemajuan peradaban ya, ini pukulan buat kita yang sudah lalai mengamalkan ilmu pengetahuan sebagai pewaris Nabi dan Rasul tentang ilmu pengetahuan dan mengajarkan kebaikan di mana selama ini kita hidup berbantah-bantahan, saling berselisih dan permusuhan tanpa dasar ilmu pengetahuan yang nyata ya. Di mana Nabi Isa pun mengajarkan ilmu tauhid, mengenal Tuhannya dan mengenal Allah ya. Makanya itulah Isa dijelaskan pada Maryam ayat 30 Dzalika Isa bin Maryam faulal haqqil ladzi fihi yamtarun ya. Jadi itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar ya, yang mereka ragukan berbantah-bantahan kebenarannya. Itulah kisah-kisah yang terulang dahulu dan terjadi lagi yang saya ceritakan kepada kalian supaya kalian sadar sudah lama kamu mati terkubur saling berbantah-bantahan dan saling bermusuhan di sisi lain selama ini kita semua berbantahan untuk apa sebenarnya gitu. Jadi mengkaji agama itu
sebenarnya mah menggali apa yang kejadian dahulu supaya kita tuh tidak terulang lagi. Ya. Kalian menghina penciptaan padahal kalian menghina diri sendiri sebagai makhluk sang pencipta. Padahal belum pernah kalian ini mendapatkan kabar goib ya dan nyata. Ya kalau Al-Quran itu kan seperti itu bahasanya. Berulang-ulang kali gaib dan nyata tentang pengetahuan Isa putra Maryam. Itulah sebagian dari berita-berita goib ya di surat Maryam ayat 44 ya. Dijelaskan yang kami wahyukan kepadamu. Ya, jadi kepadamu itu sebenarnya kita yang harusnya menceritakan supaya kita itu tidak berbantah-bantahan. Padahal engkau tidak bersama mereka ya. Ketika mereka melemparkan ya, pena mereka ya anak panah untuk mengundi, jadi mengundi itu berselisih pandang, ada yang bilang ini bagi saya bukan esensi ya. Jadi pada saat saya meneliti bertemunya ilmu hakikat dan makrifat itu tujuannya ini buat kebaikan supaya kita tuh sadar gitu ya, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Terulang lagi, memang di dalam cerita umat Nabi Musa sama Nabi Isa yang selalu bertengkar. Nah kalian nih kalau kita perhatikan ini di sosial media debat-debat mulu tuh tentang agama gitu, tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Makanya saya tuh kalau perhatikan kok ini sama seperti masalah bahwa jangan-jangan kita ini berulang terus gitu ya. Jadi udahlah gitu. Mempelajari agama tuh seharusnya kita itu sadar apa yang diajarkan agama itu tentang kasih sayang. Surat Maryam ayat 44 akhirnya kalian bersisi terjadi lagi sekarang saling bertengkar ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Itulah penting dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Ya, jadi perumpamaan dianalogikan gitu. Hanya disebut dengan dari tanah, kemudian dari air, mana. Itu kan bahasa urutan kisah-kisah aja dalam penciptaannya sebelum kejadian alam semesta. Ya, dia telah menciptakan manusia dari mani, dan ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Ya, khalaqal insana min nutfatin fa'ida huwa khasimun mubin. Ya. Kalimat dialah sebenarnya adalah yang terdahulu tentang ajaran para nabi dan rasul warasatul anbiya sebagai ilmu pewaris nabi yang menjadi seorang dokter kandung dan ginekologi ya. Yang sebenarnya adalah kita sendiri sudah mengetahui ilmu yang terdahulu terjadi pada penerapan sekarang atas kehendak ciptaan kedua tangannya atas proses belajar dan mengajarnya umat-umat yang terdahulu ya. Baik Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad pun manusia biasa. Padahal Rasulullah sendiri pun mengetahui tentang ruh yang masuk pada rahim seorang ibu selama 120 hari pada hadis ya. Jadi kalau tentang lu ya sebenarnya udah dijawab juga sama Rasulullah. Jadi ngapain lagi harus kita berbantah-bantahan gitu. Ya semua atas kehendak penciptaan manusia dari mana hasil penciptaannya ya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Sedikit sekali kamu bersyukur ya. Jadi intinya mah sudah paham lah ya. Kajian hakikat ma'rifat itu tujuannya ke sini. Di sinilah yang dimaksud dengan ruku, yaitu sifat Allah secara ma'ani, ya, yaitu kudrah kekuasaan, iradah kehendak, ilmu pengetahuan, hayat kehidupan, sama pendengaran, basar penglihatan, kalam pembicaraan, di mana 20 sifat manusia ada padanya dan ada pada diri kita, ya.